kalau misalnya seorang yang mau belajar gitu Bang, berapa waktu yang diperlukan? Oke, jadi sangat simpel karena semuanya ada bukunya. Bukunya itu kalau saya timbang, saya pernah di bandara, bukunya itu modulnya itu hampir 5-6 kilo itu. Waduh. Tebal banget. Kitabnya itu Bang ya? Kitabnya itu. Jadi tinggal baca aja kok. Justru kalau dibilang, loh Pak Hendro nggak hebat nih masih baca skrip. Justru kami harus membiasakan baca skrip karena jangan sampai salah ucap, salah omong. Ini pikirannya orang. Oh betul. Salah ucap, salah omong ini pikirannya karena orang. Karena harus sesuai metode gitu Bang ya? Betul. Ibaratnya masak harus sesuai resep lah itu Bang ya? Bukan dihafal. Ini bukan hafalan, nggak boleh dihafal. Okay. Jadi cukup dibaca saja, orang akan melakukan terapi, menjalani terapi itu dengan presisi, dengan tepat. Oke, berarti memang masalah-masalah yang bisa dilakukan terapi sama teman-teman di AHKI Bang ya, itu masalahnya sebenarnya udah terdeteksi, maksudnya jenis-jenis penyakit atau saya nggak sebut penyakit, jenis-jenis masalahnya lah gitu, sudah ada gitu berarti Bang? Banyak. Ya, jadi kami tidak bekerja berdasarkan label ya. Maksudnya label tuh gini, kalau teman-teman sejawat dokter penyakit jiwa itu kan punya label ya, misalnya, atau teman-teman psikolog atau punya teman-teman penyakit jiwa, dokter penyakit jiwa itu kan punya label, misalnya kayak ada 2 kepribadian itu bipolar lah, ada yang anxiety disorder, ada itu semua kan istilah-istilah yang ya saya juga bukan dokter, saya nggak paham ya. Iya betul. Yang jelas kalau kami di hipnoterapi prinsipnya begini, ada emosinya, ada pengaruh di pikiran, ada ganjalan di hati, ya udah kita beresin, apapun labelnya udahlah. Oh gitu. Ketergantungan obat tidur, udah pasti kan kalau orang ketergantungan obat tidur berarti ada hal yang mengganggu kan, berarti ada emosinya kan, ya udah kita beresin, udah gitu aja. Simple gitu. As simple as that. Dan kami apa nama penyakitnya kami nggak perlu karena kami bukan dokter. Dan kami nggak boleh ngasih obat juga kan, karena kita bukan dokter. Jadi itu lebih ke terapi aja Bang. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan medis, maka kita membantu namanya komplementer. Contoh, misalnya ada pasien penyakit jantung atau kanker yang mau operasi. Silahkan secara medis itu dilakukan pengobatan. Kami membantu dari sisi emosinya. Dalam hal misalnya dia menjalani operasi dengan tenang, lebih rileks, nggak kabur, dia punya motivasi, betul. Pikirannya itu masih semangat hidup, bukan aduh besok mati, itu beda. Bener. Jadi kita dari sisi itunya, pengobatannya silahkan secara karena memang medis. Biasanya Bang, kadang-kadang tingkat keberhasilan tindakan medis itu sangat bergantung ke mental. Betul. Karena saya kemarin habis kabur dari operasi Bang. Jangan ditiru. Ini sebenarnya banyak banget informasi yang menurut saya ini baru Bang. Mungkin teman-teman Sobat Cerdas juga mungkin baru pertama kali lah mendengar informasi seperti ini. Dan tadi kan Abang bilang udah buka praktek dari 2014 Bang ya? Ya. Udah lama sekali berarti Bang. Udah sejauh ini udah ada berapa, saya ingat Abang lah, sudah berapa yang Abang bantu gitu. Kalau saya ingetnya itu gampang. Saya berapa kali fotokopi formulir itu aja udah. Itu dulu, tapi itu dulu waktu masih fotokopi. Sekarang ini kan file sering kita kirim lewat PDF kan. Oh iya benar. Soft copy. Jadi dari 2014 ya. Mungkin kalau 500-an ada. 500-an klien ya. Wow. Itu dengan berbagai persoalannya. Yang paling sering ya fobia. Ya. Yang paling berat ya kalau menurut saya ya tadi yang LGBT, kemudian trauma yang misalnya pelecehan, ada yang mau bunuh diri, ada yang benar. Saya pernah waktu itu ya ada salah satu pegawai ya di lingkungan di Kaltim ini, saya ditelepon tuh maghrib kalau nggak salah, ada orang telepon maghrib, ini ibunya rupanya nelpon, Pak tolong bantu anak saya. Kenapa? Ya ini Pak di kamar tuh udah ngurung sendiri, udah kayak gini gitu ya, udah tatapan kosong, udah lost gitu Bang ya, udah lost gitu. Dan udah seminggu juga dibawa ke rumah sakit Atmausada ya, rumah sakit juga udah seminggu nggak ada perubahan. Kemudian udah diruqyah juga ya. Nah, saya bukan mengabaikan ruqyah ya. Ruqyah tetap itu sunnah Rasulullah, itu pengobatan cara Nabi.
Tapi kan tidak semua juga ada hantunya gitu ya. Kalau itu ada setan, ada jin ya, iya itu ruqyah, ranahnya ruqyah ada. Tapi ini semuanya ini bisa psikologi begitu. juga, ini ilmu juga gitu. Bahwa kita juga nggak bisa menafikan bahwa ada ilmu kejiwaan. Makanya Rasulullah ngajarin berkata lemah lembut, berkata sopan, itu kan terkait dengan kejiwaan ya, supaya orang nyaman. Nah, kembali ke kasus tadi, akhirnya ya udah habis maghrib saya coba cek. Sebetulnya secara kode etik saya tidak diperbolehkan mendatangi klien. Harus klien yang datang ke ruang praktek. Tapi ini kasuistis, kondisinya tidak memungkinkan dibawa ke tempat saya. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang, saya panggil, bisa dengar suara saya, dia ngangguk. Oke, sudah aman Bu, tolong tinggalkan kami. Saya lakukan. Saya suruh dia remaja Bang ya? Masih remaja. Masih remaja, Ya udah siap sih nikah gitu. Jadi dia udah ngisi formulir, saya lihat udahlah ini aman ini. Nah, ternyata itu penyebabnya. Jadi memang si perempuan ini baru saja pernikahannya batal. Gagal nikah. Jadi udah dapet jujuran, ya ditransfer jujurannya minta dibalikin gitu ya. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan, tiba-tiba dibatalin sepihak oleh pihak laki-laki gitu. Ini memang berat sih. Ya, jadi berat banget kan. Iya, siap. Tapi apakah penyebabnya ini adalah kejadian ini? Ternyata enggak. Gitu. Jadi kejadian sakit hatinya itu pernah ketika dia di SMP kalau nggak salah. Jadi di SMP dia diputusin pacar. Waktu SMP. Nah, inilah pertama kali sakit hatinya itu muncul. Ini yang kita bereskan, kita restrukturisasi di kedalaman tadi ya. Kita restrukturisasi, kita bawa maju, ya udah clear. Itu saya ingat betul Jumat malam saya tangani, hari Senin saya udah kerja lagi. Udah pulih Bang ya? Udah kerja lagi dan saya dapat kabar terakhir kemarin katanya ibunya udah kuliah lagi. Nah, ini belum saya tahu lagi nih kabarnya gimana lagi. Jadi kalau ketemu biasanya saya tanya itu perkembangannya. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita sharing belakangan ini Bang, yang nggak belakangan nih sih, mungkin di di kalangan milenial lah ini. Milenial ini saya sebenarnya agak menghindari menggunakan kata milenial gitu karena agak overrated gitu. Kebanyakan dipakai gitu. Tapi anak milenial itu kan masalahnya itu Bang. Kayak saya nih lah, kelahiran 90-an ke sini kan masalahnya itu gagal nikah, dijepit ekonomi dan lain sebagainya, itu akhirnya menimbulkan depresi-depresi. Nah, ini kan kalau nggak semua orang bisa mengakses Bang Endro nih, tapi kalau yang mau nanti saya tulis alamatnya di bawah ya. Siapa tahu kalian perlu ya kan. Nah, tapi kalau ini mungkin sedikit tips lah Bang. Teman-teman yang sedang berada di posisi itu, gimana caranya setidaknya untuk menghindar supaya nggak terlalu parah gitu Bang dampaknya. Saya berikan beberapa tips ya, tips ringan. Jadi gini, yang pertama, sadari bahwa dalam diri kita itu ada banyak bagian diri. Yang saya sebut tadi EP, ego personality. Jadi dalam diri kita itu ada banyak sekali. Ini saat ini nih Bang Rusdi secara sadar, secara real itu sedang mewawancarai bagian diri saya yang terapis. Makanya saya bertindak sebagai terapis nih. Tapi kalau tiba-tiba nanya soal PWI, ini buyar nih. Ya, karena saya ketua PWI juga, saya wartawan, maka itu bagian diri saya yang lain. Dan dua bagian diri saya yang terapis dengan wartawan itu sudah saya beri nama yang berbeda. Saya kasih nama loh mereka. Gitu. Jadi kalau saya lagi terapis saya suruh on, terapis on. Saya sebut nama dia, terapis on. Maka saya fokus terapi. Sebab kalau saya yang aktif adalah wartawan, nggak jadi terapi loh. Kita jadi wawancara loh. Menarik kasusnya nih. Saya pernah dapat kasus tuh. Itu diri saya yang wartawan langsung berontak tau nggak? Jadi ini adalah mantan pegawai hiburan malam di Alexis yang lagi rame. Ternyata ada di Samarinda loh. Dan dia kecanduan sabu gitu. Dan dia pengen lepas dari kecanduan sabu itu, datang. Itu bagian saya yang wartawan tuh berontak. Menarik loh kasusnya itu. Beritanya lagi rame. Stop, jangan ikut campur dulu. Kita terapi. Udah minggir tuh. Nah, itu bagian diri. Makanya, saat Anda punya masalah, panggil bagian diri Anda yang punya masalah. Nasehatin. Oke, yang sakit hati ini siapa sih? Namanya siapa? Coba kasih nama, nggak apa-apa. Oke. Misalnya broken heart. Oke, broken heart.
Aku tahu kamu sakit hati. Aku tahu. Sakit memang gak enak. Ya, coba kita lihat. Kalau kita kayak gini terus, kerugiannya apa? Kasih dia. Kan pikiran gitu hanya dua mengal. Pain and pleasure. Sakit atau untung. Pokoknya rugi atau untung. Udah itu aja. Kalau kamu kayak gini, ruginya apa coba? Nah, mau nggak kita lepas dari ini? Seandainya nih kamu mau melupakan, kita move on, keuntungannya apa kira-kira? Kita bisa ini, bisa tuh, enak kan? Pilih mana? Yuk move on. Bener? Oke. Ini simple kok, sangat simple. Sama ketika tadi Bang Rusdi takut operasi, kan ada bagian diri yang takut. Iya. Pertanyaannya kan, kalau takut terus ruginya apa? Banyak. Banyak. Nah sekarang, Oke, anggap takutnya udah nggak ada. Seandainya operasi, untungnya apa? Nggak sakit lagi. Nggak sakit. Banyak kan? Iya. Mau nggak operasi? Pasti mau. Betul. Dengan sendirinya. Betul. Karena sudah diedukasi. Maka dan ketika misalnya ini masih ada sesuatu yang dia berat, kasih dia pilihan, ada syarat. Oh, udah, kamu minta apa sih kalau kamu kayak gini? Oke. Saya ya jujur, saya memberikan reward terhadap diri saya, menjaga diri saya sehat. Itu selalu saya makan salah satu bakso yang paling enak di Samarinda versi saya, itu setelah donor darah. Oke. Jadi setiap kali saya habis donor darah, saya tanya diri saya, oke, kita udah 2 bulan sehat, buktinya 2 bulan kita donor darah diterima. Artinya kan sehat tuh. Harusnya kan 3 bulan Bang ya? Sekarang 2 bulan. Oh, 2 bulan? Sekarang 2 bulan boleh. Oh, okay. Sekarang 2 bulan boleh. Nah, ini 2 bulan nih, kita udah donor darah nih. Berarti kita sehat. Kamu minta apa? Pengen makan apa? Beneran loh ini. Oke. Ya udah, saya di situ makan. Mau nambah pun saya nanya loh. Boleh nambah nggak ini? Udah, nggak usah. Cukup. Udah. Oh iya, benar. Serius ini. Nah ini kalau orang ini, mohon maaf kalau nggak paham nih, orang gila. Iya, betul. Gila. Betul. Percaya nggak percaya, ada orang yang selama ini sering kita ajak bicara dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Oke, betul. Dan persoalannya, seringkali kita bicara dengan diri kita yang tidak termotivasi. Kita bicara pada diri kita yang suka kegagalan. Kita bicara dengan diri kita yang suka ketakutan. Kita bicara pada diri kita yang suka dengan hal-hal yang kurang positif. Kenapa? Karena yang kita akses selama ini yang kurang positif. Sehingga diri kita selalu terbiasa dengan hal yang kurang positif. Oke. Maka circle menentukan, bacaan menentukan. Benar kan? Betul. Tontonan YouTube menentukan. Ya, tontonan kayak gini nggak gampang diterima orang. Penontonnya dikit. Tapi nggak apa-apa. Iya. Amal jariah akan diterima oleh teman-teman yang betul-betul menjalani ini. Amin. Siap. Wah. Karena benar. Allah akan pasti memberikan kita balasan. Kita nggak tahu di mana. Oke. Ini menarik nih Bang. Soal ngomong sama diri sendiri ini menarik sih Bang sebenarnya. Yeah. Karena ini nggak tahu Bang ya. Ini versi saya lah gitu. Kalau versi saya kan dulu, karena saya kan belajar public speaking ya, walaupun nggak secara formal gitu. Karena dulu saya sales Bang awalnya saya sales di salah satu perusahaan, tapi produknya itu bukan berbentuk barang, produknya itu berbentuk layanan lah gitu. Jadi memang harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Akhirnya salah satu senior bilang, lu kalau mau bagus public speaking, lu setiap hari harus ngomong sama diri sendiri gitu. Bangun tidur ngajak ngomong. Pokoknya ngomong sendiri, seolah-olah lu sedang ngomong sama orang gitu. Okay. Nah, apakah yang kayak gitu tuh bisa juga Bang dipakai untuk paling tidak ketemu sama diri kita sendiri gitu Bang? Iya. Jadi yang Bang Rusdi lakukan tadi, itu Bang Rusdi sedang membentuk satu EP bagian diri sebagai pembicara. Oh, oke. Ya, itu sama. Dulu saya bukan hipnoterapis, maka saya belum punya bagian diri yang terapis. Nah, karena saya sudah melakukan, maka terbentuklah diri saya yang terapis. Sudah 1 orang. Oke. Gitu ya. Itu diri saya yang hipnoterapis berbeda. Nah, sama. Diri kita ini selalu ada yang terluka, tapi selalu ada yang terluka, tapi selalu ada yang bijaksana. Okay. Coba deh. Benar. Rusdi pengen melakukan kejahilan aja. Kan pasti ada yang nasihatin. Ada yang ngasih tahu betul. Jangan. Itulah Iya, diri kita yang bijaksana.
Persoalannya kadang-kadang diri kita yang bijaksana kadang udah malas ngasih tahu karena kita terlanjur nakal. Kalah bang biasanya. Kalah gitu kan. Akhirnya bijaksana, ya udahlah, biarinlah lu ngapain. Nah begitu ada nasihat kayak gini, yang bijaksana muncul lagi. Tuh dengerin tuh. Tuh kan udah dikasih tahu bandel gitu kan. Nah jadi orang selalu bilang berarti kepribadian ganda, bukan ganda. Kepribadian kita bukan ganda, tapi banyak. Mau tahu berapa? Sesuai jumlah sel kita. Wow. Di Biology of Belief, buku Biology of Belief boleh dicek di Gramedia. Itu karangan Bruce Lipton. Sel tubuh kita jumlahnya lebih dari 52 triliun sel. Dan setiap sel itu tumbuh sendiri-sendiri. Tapi sel itu ditentukan oleh lingkungan. Diri kita. Siap. Kalau diri kita pemarahan, maka sel kita nih sehari nggak marah, jangan kok sehari, 1 jam belum marah, sel itu lapar. Mana marahnya nih? Lu belum marah nih hari ini nih, gue lapar nih. Iya. Maka itu tadi ada pot bunga miring pun jadi persoalan. Siapa sih yang miringin bunga ini? Ada motor parkir nggak tempatnya udah marah. Ini siapa sih parkir miring-miring? Karena lingkungannya terbiasa harus dengan kemarahan. Sebaliknya kalau dia terbiasa lingkungannya lembut, ada orang suara keras sedikit sudah langsung stres. Udah nggak suka sama aku, udah baper. Nah, itu sebaliknya. Begitu. Wah ini daging ini. Podcastnya daging ya teman-teman ya. Daging banget. Bang kan itu kan apa ya namanya, artinya bisa dibilang itu self hypnosis bang ya. Iya. Self hypnosis itu gimana cara ngukurnya bang? Misalnya ini berhasil atau enggak itu gimana cara ngukurnya bang? Ya gampang. Cara ngukurnya adalah ketika Anda sudah bisa mengubah itu semua. Contoh nih, sakit hati sama orang. Kalau namanya sakit hati sama orang, walaupun katanya sudah memaafkan, kalau orangnya lewat, ada rasa nggak? Masih ada, ya betul. Itu kan cara ngukurnya gampang. Misalnya gini, lu jengkel nggak sama mantan lu? Gak sih, udah aku maafin. Tunggu dulu, yang memaafkan tuh yang mana? Coba dirimu yang memaafkan keluar dulu sekarang. Aku mau tanya, masih ada nggak dirimu yang sakit hati di situ? Ada sih. Itu beda loh. Iya. Gitu. Tapi kalau dia sudah memaafkan, orangnya lewat itu biasa netral. Itu bukti bahwa dia sudah memaafkan. Nggak ada panas dingin, nggak ada deg-degan, nggak ada apa. Itulah bukti dia sudah rilis dan sudah netral dengan sesuatu. Oke. Wah, oke. Tapi kalau misalnya ini halnya fisik gitu bang, misalnya sesuatunya yang fisik gitu, apa ya mungkin contohnya kita marah sama orang yang ngerusakin barang kita misalnya. Barang itu sesuatu yang langka dan sulit diperbaiki, anggaplah gitu. Betul. Barang itu nggak bisa dibaikin lah intinya gitu. Kita udah maafin nih secara fisik udah maafin, tapi kan pasti ada yang di dalam ini. Gimana cara berkompromi di dalam ini bang? Ya ini yang terjadi ya, seringkali ini terjadi kan pada orang tua pada anak. Contoh misalnya ada orang tua yang punya koleksi benda dari luar negeri, dari Eropa, dari Belanda, dari Cina gitu ya, misalnya yang Jerman, Amerika, kemudian jatuh pecah, ya kan? Anak nggak sengaja, kemudian marah gitu. Kan pertanyaannya simpel sekarang. Emangnya kalau kita marah itu benda balik lagi? Enggak kan? Terus semahal apapun benda, selangka apapun benda, dia hanya sebuah benda dan bisa dibeli, bisa dicari. Tapi sakit hati anak, di mana nyari obatnya? Sakit hati orang, di mana nyari obatnya? Nggak ada. Ada banyak orang di luar sana bahkan untuk bisa punya anak itu setengah mati, berobat kesana kemari, pakai bayi tabung, pakai macam-macam. Sementara yang punya anak, dengan mudah kita marah sama anak. Betapa ruginya kita. Hanya masa anak sama benda disamakan gitu kan. Masa lebih mahal benda daripada anak kita sendiri gitu. Bahwa dia salah, iya, tinggal dikasih tahu tuh kan pecah. Hati-hati nak ya besok-besok. Oke. Berdamai dengan dirinya. Betul. Itu dia teman-teman tuh. Ini mungkin ini. Lah kan kemarin kejadian tuh, saya kehilangan helm tuh. Bang Hendra habis kehilangan helm. Nah, saya begitu nyampe ke motor,
hilang. Ya sudah. Mau diapain? Mau marah, mau apa gitu kan? Mau minta ganti siapa? Lu nggak ada. Dan teman ada yang komen lagi tuh, keren komen. Alhamdulillah baru helmnya bukan motornya, bener kan? Oke. Keren lagi kan? Siap. Alhamdulillah baru helmnya, belum motornya. Gitu. Yang lain ada yang kehilangan motor. Nah kan gitu. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung kita, tapi ini harus dilatih memang. Nah itu dia. Sel kita yang sudah terbiasa, apalagi mohon maaf yang selama ini diasuh dengan kekerasan, diasuh dengan kemarahan, maka ini harus sering dilatih, harus sering-sering latihan bahwa oke, mulai sekarang kita coba perilaku secara Rasulullah, penuh lemah lembut, penuh kasih sayang, ya, bicara yang lembut, bicara yang ya. Saya misalnya tadi pagi kejadian, ini baru tadi pagi kejadian, saya lihat ada transaksi gitu kan, ada dana keluar. Terus lapor nih, ini istri orang rumah, dia belanja gitu. Aku tadi ambil uang, kok uangnya nggak keluar, tapi saldonya berkurang. Ya udah, nanti kita ke bank. Jadi akhirnya saya ke bank, antri itu dari jam, ya banknya kan biasa ya, bank Ruame Indonesia itu kan. Oh iya. Kita masuk. Yang warna biru itu bang ya. Bank Ruame Indonesia. Iya. Kita masuk, ya udah ada antrian panjang, ya udah sabar aja mau diapain gitu kan. Terus kita laporan, habis itu dikasih tahu Pak ini prosesnya 8 hari kerja. Waduh. Oke, panjang. Ya udah. Maaf ya Pak. Ya saya cuma bilang, terus saya mau bilang apa? Hanya bisa maaf kan, nggak ada yang lain gitu. Kita mau marah gimana? Bukan salah dia juga kok. Betul. Kita mau marah sama sistem. Sama siapa coba? Iya kan? Nah, ini sudah, mau diapain gitu. Siap. Ini butuh apa? Butuh apa? Kemampuan yang harus dilatih. Nah, saya harus sampaikan Bang Rusdi, kenapa saya sampai terjerumus ke ilmu ini? Nah, ya siap. Awalnya saya ini pemarahan juga, itu persoalannya. Jadi saya dulu sebagai wartawan, saya nggak bisa kontrol marah saya gitu Pak. Wartawan ini kan emosian. Coba lah teman-teman dari muda. Ada acara nggak boleh masuk aja marah kan? Saya sekali itu. Saya wartawan. Egonya tinggi loh ya. Ego. Wartawan tuh udah kayak malaikat lah sudah. Pokoknya. Nah. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman lupa, Bang Endro ini Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim. Ya. Udah berapa periode Bang? Ya ini yang kedua, yang terakhir ya. 2 periode loh Bang. Jadi ya udah marah gitu kan. Nah. Yang jadi masalah itu kemudian terjadi di rumah, di keluarga. Nah, ya di rumah ketika saya ngetik berita dikejar deadline, anak saya itu datang, itu saya marahin. Sana jauh-jauh bapak lagi ngetik berita. Ya kan. Saya sadar ketika suatu saat saya pengen butuh anak saya lagi sentuh dia lari ketakutan. Waduh, ada yang salah nih dalam diri saya. Disitulah saya belajar mencari. Itulah kenapa saya ketemu dengan Adiwi Gunawan. Beliau pernah ke sini, ada sebuah seminar saya ikuti, seminarnya bagus banget. Di salah satu sekolah swasta, dia diundang untuk men-training guru-gurunya. Saya harus ketemu orang ini, dan itulah saya belajar gitu. Dan baru sekarang setelah berapa tahun gitu ya, saya baru dekat dengan anak-anak itu juga baru belum hitungan puluhan tahun, baru. Karena proses tadi harus memperbaiki diri saya yang udah telanjur dididik dengan kemarahan itu. Betul. Karena emang ini mungkin ini pengalaman teman-teman semua jurnalis Bang ya. Karena di redaksi itu kan tight gitu Bang ya, ketat gitu. Misalnya lu salah dikit lu gini gitu. Omongan senior nih, waduh. Curhat nih. Ya memang ini bener yang Bang Endro bilang. Ini saya rasakan juga gitu. Kayak saya di rumah gitu Bang, persis gitu. Akhirnya mungkin ini kebanyakan teman-teman yang pekerjaannya mirip-mirip lah, penulis dan lain sebagainya kan harus bekerja di tempat-tempat yang sementara ketika kita WFH gitu di rumah, anak kan pasti ganggu ya, pasti ganggu itu. Nggak ganggu sih, mereka ngajak main lah gitu. Akhirnya mengganggu pekerjaan kita gitu. Nah ini akhirnya bikin hubungan itu jadi nggak bagus gitu Bang. Ya itulah, jadi gini. Saya baru sadar juga sekarang gitu. Artinya gini, banyak orang yang profesi-profesi tertentu itu anaknya hampir sebagian besar punya pola mental kejiwaan yang kurang pas. Contoh teman-teman aparat, teman-teman tentara, teman-teman polisi, makanya yang disebut anak kolong lah, anak apa gitu ya. Yang kenapa?
Karena di rumah anak-anak seperti ini itu diperlakukan kayak anak buah gitu kan. Kayak prajurit. Siap. Bapaknya tegas, apalagi berpangkat, di rumah pun anak harus nurut gitu. Istri pun harus hormat kan gitu. Iya, betul. Nah, sama kita dulu, saya sebagai wartawan dulu, anak juga diperlakukan sama kayak narasumber gitu. Pokoknya nurut gitu kan, kasarnya begitu ya. Iya. Saya akhirnya menyadari, oh ini ada yang salah. Ingat, anak di rumah nggak butuh pegawai negeri, nggak butuh camat, nggak butuh lurah, nggak butuh tentara, polisi, dokter. Anak butuh bapaknya, butuh ibunya. Itu dia teman-teman. Nggak butuh guru, nggak butuh apa. Peduli setinggi apapun kita. Kan kadang, lu ibumu lu guru. Iya. Terus? Tapi aku nggak butuh guru, aku butuh ibuku. Iya betul. Kadang guru juga gitu kan, anaknya dianggap murid juga gitu kan, nah gitu. Iya. Jadi itu akhirnya berdampak negatif juga. Sangat berdampak. Betul. Kalau yang nggak bisa damai dengan diri kondisi, anak akhirnya banyak hal-hal yang harus dibereskan. Teman-teman yang negatif tuh, teman-teman yang ini menarik banget nih, karena hal-hal yang sebenarnya masalah. Kadang-kadang tuh masalahnya baru ketahuan ketika jadi masalah besar, Bang. Betul. Udah mau bunuh diri misalnya, ujung-ujungnya begitu, atau melakukan hal-hal negatif untuk pelampiasan. Nah, ternyata masalahnya ada di hal-hal yang sepele seperti tadi, Bang. Oke. Makanya jangan disepelekan. Nah, tonton video ini sampai selesai makanya. Jangan disepelekan. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya, cek anaknya. Jadi kalau misalnya dia ada momen yang ngeliatin dia moodnya bagus gitu, ajak ngobrol anak. Jadi satu-satu, jangan borongan ya. Misalnya orang tua dulu yang bapak gitu, Bang, Dek, Kak, Mbak, pernah nggak sih kamu merasa marah, dongkol, jengkel, sakit hati, kecewa, dendam sama bapak, misalnya, sama abi, sama ayah, sama papa, nah, dia akan keluar tuh. Pernah sih misalnya ini kapan, waktu ini. Boleh nggak papa, abi, ayah minta maaf gitu kan. Papa kan nggak pernah belajar jadi orang tua, nggak ada lo sekolah jadi orang tua. Betul sekali. Papa pengen minta maaf, boleh nggak dimaafin? Tulus ikhlas nih dari hati paling dalam, boleh nggak kita sama-sama perbaiki yuk? Dan itu akan membuang semua masa lalu, energi kurang positif anak yang sudah terlanjur ada menempel, itu akan hilang semua. Mumpung belum kejauhan, Bang ya? Mumpung belum terlanjur. Itu lakukan. Begitu juga dengan pasangan, dengan istri, dengan suami. Sampaikan, Bang, pernah nggak sih Bang, Abang merasa jengkel, sakit hati, kecewa sama aku? Atau Dek, istriku, pernah nggak kamu coba cek? Kita netralisir ulang. Hakikat halal bihalal di Idul Fitri itu Tapi kan kita nggak pernah melakukan itu, ya. Tapi kan kita nggak melakukan itu. Betul. Salaman udah maafin ya, tapi nggak jelas maafin apa gitu. Iya. Makanya kan ada yang mengatakan maafin itu perjelas apa yang harus dimaafin supaya kita buang semuanya. Biar 0-0 Bang ya. Biar 0, beneran 0-0 gitu. Iya, yang nggak cuman seremonial. Iya, harus ya itu lakukan. Terus ada nggak cara lain lagi kalau misalnya ingin damai dengan diri sendiri? Tadi udah saya sampaikan bicara dengan diri sendiri. Ada lagi dengan misalnya gunakan permisalan. Misalnya ambil tisu gitu ya. Nah, udah semua emosi saya pindahkan ke tisu ini gitu. Habis itu boleh dibakar, boleh diremas, boleh dibuang, boleh ya. Udah saya buang. Dah. Itu juga salah satu contoh simpel yang bisa dilakukan untuk membuang rasa jengkel sama orang, sakit hati, dongkol. Atau bisa juga Anda dengan poison pen. Poison pen itu dengan menulis. Kita ambil kertas putih polos, tulis tangan gitu ya. Tulis ke orangnya, misalnya kepada yang terhormat pimpinan saya yang macam-macam ya. Keluarkan lah. Ini kayak metodenya Marsanda Bang ya? Ya, sumpah serapah, kebun binatang keluarin semua gitu. Sampai kita bisa mendoakan orang itu yang baik. Ya. Tapi kalau misalnya satu kertas nggak cukup, jangan ditulis di baliknya, ambil kertas baru lagi. Tulis lagi, mau satu rim habis nggak apa-apa lah. Tulis sampai kita bisa mendoakan semoga Anda sehat, semoga Anda bahagia. Kalau masih nulisnya semoga Anda cepat mati, itu berarti belum selesai. Beresin. Betul. Dan terakhir doakan diri kita juga, misalnya semoga saya gimana. Setelah itu kertasnya boleh dibakar sampai habis. Harus dibakar. Ini pun biasanya nanya, kenapa harus dibakar? Nah, iya betul. Nggak bisa hanya dibuang kecil-kecil. Pertanyaan saya kemudian,
Kita pernah lihat kilang Pertamina kan, yang di Balikpapan atau di Muara Badak, di Bontang. Kenapa itu harus dibakar? Itu bahkan kalau mati jadi masalah loh, apinya itu. Ya kan? Gas itu yang di Pertamina, di kilang Pertamina, di Balikpapan, di Muara Badak tuh yang di mana-mana, yang nggak tahu ya, yang ada api terus menyala, itu justru masalah kalau mati. Kenapa? Kan itu gas beracun akan kemana-mana. Fungsi dari api adalah menetralisir gas-gas beracun itu sehingga aman dihirup di udara. Begitu juga emosi kita. Emosi harus dibakar supaya netral. Kalau emosi kurang positif ini nggak dibakar, dia hanya berpindah tempat. Betul. Sama kayak listrik ini, hanya berpindah tempat dari listrik menjadi energi cahaya, menjadi energi dingin AC, menjadi energi lampu. Hanya pindah tempat, nggak akan musnah. Begitu dibakar itu musnah energinya. Ditulis di Twitter jadi thread, malah kena UT. Jadi UT. Dan orang yang baca pun nggak enak. Coba, Anda bikin status, yang nyindir siapa, yang sakit hati siapa. Itu energinya pindah kan? Malah jadi masalah. Betul. Jadi energi itu sebaiknya dibuang dengan cara dibakar, jangan dipindahkan. Akhirnya orang sakit hati Makanya kalau saya sih simpel, kalau ada orang yang statusnya selalu galau udah saya blok. Saya nggak mau lagi tuh. Udah saya matiin aja. Kenapa? Daripada energinya pindah ke saya gitu. Itu sering bang. Iya. Cari circle yang bagus-bagus saja. Oke. Nah ini teman-teman menarik banget sebenarnya bang. Ini kayaknya perlu bikin part 2 ini bang Hendro. Aduh. Ya. Dan teman-teman ini kan saya juga mau mengingatkan lah kan, beberapa di tahun 2022 ini beberapa kasus bunuh diri itu lumayan tinggi bang. Dan saya melihat juga kecenderungannya usianya usia produktif lah gitu. Sayang banget kalau misalnya ini terus terjadi. Dan kata Bang Hendro tadi, yang paling penting mencegah itu semua adalah bagaimana berdamai dengan diri sendiri bang ya. Berdamai dengan diri sendiri, kalau ada masalah segera diselesaikan dan berkomunikasi. Dan carilah teman curhat yang profesional. Cari teman, Iya, karena ketika Anda curhat sama sembarang orang, pertama ini bisa nyebar kemana-mana. Kedua, kalau kita curhat sama orang itu sebetulnya kita sedang membuang sampah busuk ke orang itu. Jadi misalnya terasa nggak misalnya Bang Rusdi ketika ada teman yang curhat ke abang, ya, itu orang yang bicara kan lega tuh. Makasih Bang Rusdi ya, udah lega banget ya udah. Ya. Dia pulang, kita nyesek kan? Iya. Kenapa? Karena kita terima sampah busuk. Itulah kenapa kami hipnoterapis klinis itu hanya boleh melakukan terapi kalau di kami maksimal hanya 2 orang. Dalam satu hari. Karena itu energi saya serap loh. Saya kena sampah busuk loh. Makanya kami pun punya cara untuk membuang itu, menetralisir itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman sejawat yang berhubungan dengan penyakit, ya teman-teman perawat, teman-teman dokter, yang setiap hari berhadapan dengan pasien yang sumpah serapah, marah-marah. Ini harus sering-sering melakukan kalau kami nyebutnya relaksasi untuk membuang residu-residu yang kurang positif ini. Kalau enggak, seringkali ya kena ke kita lagi gitu. Sebenarnya profesi jurnalis juga mirip-mirip bang ya? Sama. Karena kan ketemu banyak masalah-masalah lagi. Makanya saya ketika saat ini saya udah mulai misalnya aktif juga di jurnalis, saya selain sebagai terapis, saya sampaikan ke diri saya bagian diri saya yang membaca berita hanya boleh membaca tanpa menganalisa dan melakukan intervensi sampai ke pikiran bawah sadar. Udah. Jadi saya ini nggak melanggar, ini melanggar, ini udah itu aja. Saya nggak mau mikirin. Masuk gitu bang, terlalu into gitu lah ya. Mau. Bisa gila kita lah. Jangan masuk. Jadi lihat saja, jangan masuk. Karena kalau masuk kita kan terlibat. Itu contoh paling simpel tuh membayangkan gini. Kalau misalnya Mas Rusdi lagi naik roller coaster. Siap. Gimana rasanya? Naik turun, teriak, wah, udah cukup stop gitu. Anehnya saat kita melihat orang main roller coaster, seru. Kita ketawa kan? Iya. Wah, keren, gue seru. Nah itulah, masalah itu sama kayak roller coaster. Jangan masuk di dalamnya. Lihat saja dari luar.
Sehingga kita bisa menertawakan itu dengan baik. Gitu. Kita nggak usah kasih empati gitu. Nggak usah. Jangan masuk. Jangan masuk. Cukup menjadi penonton saja, sehingga melihatnya itu lebih enak dari berbagai sisi. Seringkali teman-teman jurnalis memang mudah sekali terlibat. Nah, itu dia. Ya, ketika dilaporin, misalnya, Pak ini gini. Wah, kita langsung selalu tuh nyalahkan perusahaan. Wah, ini pasti perusahaan gini ya. Padahal kita kadang nggak tahu di balik itu ada. Jadi kalau kita udah terbiasa berpikir gitu enak. Contoh misalnya, masih ingat mungkin teman-teman beberapa waktu lalu saya dapat laporan ada salah satu wartawan kita dipeteng gitu sama orang wakil wali kota yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu kan pernah kejadian tuh. Wow, udah ribut tuh. Wah, ini ketua tolong dia nih kita tuntut lah Pak. Sabar dulu, kita lihat dulu. Lihat konteksnya. Kita dengar dulu dari berbagai pihak. Ternyata kan tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman gitu, bahwa teman wartawannya juga merasa juga dia salah karena tidak menjelaskan identitasnya gitu kan. Ingat loh, kita harus menyampaikan identitas kita. Saya wartawan harus sampaikan, jangan diam-diam, nggak boleh juga kan gitu kan. Jadi akhirnya toh damai. Ngapain kita cari musuh? Apa juga yang kita dapat gitu kan? Nggak usah. Bukan berarti kita takut, enggak. Faktanya toh, ketika saya jadi ahli pers di mana-mana, ketika saya diminta pendapat sebagai ahli, salah ya salah, bukan kita bela kok, gitu kan. Nah, jadi tapi tempatkan diri kita sebagai penonton di Dufan gitu ya, nonton roller coaster, seru gitu. Saat bermain pun ya sudah. Saya pernah bermain roller coaster atau bermain tornado itu yang putar-putar halilintar. Saya taruhannya teman, ayo taruhannya nggak boleh teriak. Kita kayak Mr. Bean tuh, polos mau nggak polos, ayo. Nggak bisa dia. Saya polos aja, diem aja, nggak teriak nggak apa. Karena abang nggak naruh emosi di situ. Betul, saya diem aja. Saya anggap kayak naik mobil aja. Udah tuh, nggak teriak, nggak juga apa, nggak juga takut, nggak. Lu mati rasa, enggak. Saya sengaja melepas itu. Dan itu bisa. Gitu. Bisa bang ya? Bisa bang ya. Oke. Ini kalau yang kayak gitu sih saya cerita sedikit pengalaman juga bang. Jadi dulu waktu 2010 atau 2012 saya lupa kejadian jembatan itu kan. Jembatan Tenggarong ya. Itu kan ada salah satu kawan lah yang jadi korban. Nah, waktu pertama kali jembatan itu dibuka, saya diajakin temen-temen lewat, nggak kuat saya bang. Mau muntah rasanya. Karena ingat terus gitu kan, ingat temen gitu, ingat temen terus. Jadi sampai sekarang pun kalau lewat sana, kadang-kadang suka masih agak merinding gitu. Tapi ya itu, saya pernah lihat salah satu episode dokumenter tentang self healing gitu. Salah satu caranya ya bilang aja kamu nggak takut gitu. Walaupun ini nggak langsung berhasil. Saya sampai sekarang kalau lewat masih agak merinding gitu. Ternyata bisa bang ya ditaruh kayak gitu bang ya. Berarti ini misalnya gini, ada orang yang dalam tanda kutip dia harus bekerja sebagai orang yang tampil di depan publik, tapi dia kemudian sangat takut untuk tampil di depan. Itu sebenarnya bisa di tanpa harus ada pakar yang menghipnotis langsung gitu bang. Bisa, cuman kan memang ada prosesnya, bisa lama bisa enggak gitu ya. Artinya kalau misalnya mau cepet ya kita bisa menemukan sendiri, itu bisa. Tapi kalau enggak ya memang kita kadang-kadang butuh bantuan profesional. Sama lah kayak tukang cukur rambut kan, kadang-kadang butuh bantuan orang lain. Oh iya betul. Nah itulah yang kemudian saya pernah misalnya diminta bantuan oleh teman-teman dari salah satu TV swasta di Jakarta, pingretnya kita ketemu, dia ngakui, iya mas, reporter-reporterku tuh di depan kamera kayaknya masih agak-agak canggung gitu ya. Sudah, yuk kita bikin pertemuan, saya ajarin caranya. Ya, ada beberapa teknik yang bisa kita ajarkan gitu kan, untuk mereka melakukan penyembuhan gitu ya. Kami misalnya bisa kami sharing itu ada namanya THT, The Heart Technique, THT yang versi 2.0 gitu ya. Itu yang boleh kami bagikan sementara ini. Padahal ini sudah ada versi 3, bahkan barusan di grup guru kami sudah mengembangkan versi ultimate-nya, versi 4.0 gitu ya. Tapi kami pun mendapat ini, yang 3 sudah gitu. Versi 2 nih boleh di-share ke masyarakat. Pada akhirnya juga saya yakin akan di-share, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, guru kami itu selalu memastikan ini valid dulu, teruji, baru dia akan di-share gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara teknik yang kita ajarkannya. Suatu saat kita bisa
belajar lagi lah. Oh, oke. Jangan dibuka semua biar penasaran. Siap. Oke, ini menarik banget, nggak kerasa loh Bang, hampir 1 jam kita ngobrol nih. Oh ya? Sungguh nggak kerasa. Dan apa ya namanya, karena nggak ada Mas Openg di belakang kamera, jadi nggak ada yang ngasih tahu durasi. Nggak apa-apa, tapi ini seru ya, seru. Teman-teman terima kasih Bang Endro, terima kasih udah bersedia jauh-jauh datang ke studio kami. Ke jalannya berubah Bang, nama jalannya Bang di depan Bang, sudah tahu Bang? Oh iya, jalan apa namanya? Kiai Rashid atau kalau apa saya juga belum tahu. Rashid. Jadi memang agak Haji Rashid ya. Kalau Basuki Rahmat udah berubah nama jalannya. Nah teman-teman terima kasih juga sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa Bang Endro juga punya kanal YouTube Bang. Namanya apa Bang? Endro S. Effendi. Nanti saya taruh di sini juga deskripsi link ke kanal beliau, silakan ditonton. Banyak video-video menarik, video perjalanan Bang ya. Perjalanan. Ada juga hipnoterapi. Jadi silakan ditonton dan teman-teman jaga kesehatan, jaga kesehatan mental. Sering-sering ngobrol sama diri sendiri Bang ya. Betul. Tapi jangan sampai gila ya. Ngobrolnya yang positif. Dan jangan lupa tetap pakai masker kalau di acara dalam ruangan, kecuali kita hari ini udah aman lah insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih, nama saya Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.